Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan juga Pak dosen. Perkenalkan nama saya Laude Artinama Saputra dengan NIM S1122063 dari kelas KCV 2022. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat tugas video ke-7 mengenai tugas dari mata kuliah komputer visi yang diambil oleh Bapak Ada Masur, yaitu kita diminta untuk menjelaskan dan juga mempraktekkan bab 6 dan juga bab 7 di buku Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3. Nah, jadi di buku ini itu di bab sebelumnya kita telah menjelaskan tentang penggunaan Python dalam berbagai hal di bidang image dan juga video. Nah, lalu di bab 6 ini kita akan menjelaskan uh, materi baru yaitu tentang mengambil gambar dan juga mencari menggunakan deskriptor gambar atau image descriptors. Nah, jadi di bab ini itu kita akan belajar tentang cara mengambil gambar dan juga mencari menggunakan deskriptor gambar. Nah, sama dengan mata manusia dan juga otak manusia, OpenCV juga bisa mendeteksi fitur utama dari sebuah foto dan juga mengekstrak mereka ke dalam suatu ruang yang bentuk yang dinamakan dengan image descriptors. Nah, fitur-fitur ini itu bisa digunakan sebagai database dan juga memungkinkan pencarian berbasis gambar. Nah, terlebih lagi, kita juga bisa menggunakan key points ataupun poin kunci untuk menyatukan gambar bersama dan juga mengatur atau menyusun gambar yang lebih besar. Nah, di chapter ini ya Bapak ini kita akan menunjukkan kamu bagaimana cara sebuah fitur, mendetek fitur dari sebuah foto dengan OpenCV dan juga membuat mereka dan menggunakan mereka untuk mencocokkan dan juga mencari gambar. Nah, di akhir bab ini kita akan mengambil contoh foto dan juga mendetek sebuah fitur utama dan juga kita akan mencoba menemukan region dari image lain yang cocok dengan gambar ini. Nah, technical requirement-nya itu yang pasti kita butuh Python, lalu kita butuh OpenCV dan juga NumPy. Nah, beberapa algoritma itu dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur. Dan kita akan mengeksplorasi beberapa di antaranya di bagian ini. Algoritma fitur yang sering digunakan adalah di OpenCV adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Haris. Haris ini berguna untuk detecting corners. Nah, Haris ini berguna untuk mendeteksi sudut. Lalu ada Shift yang berguna untuk mendeteksi blot. Lalu ada Surf yang digunakan untuk mendeteksi blok juga, lalu ada fast untuk mendeteksi sudut, brief untuk mendeteksi blocks, dan juga ORB atau singkatan dari Oriented Fast and Rotated Brief yang berguna untuk uh, mendeteksi kombinasi dari sudut dan juga blok. Nah, kita akan mendefinisikan fitur. Nah, apa sih itu fitur? Nah,
mengapa area tertentu itu diklasifikasikan sebagai fitur, kenapa yang dan bagaimana tidak? Nah, secara umum, sebuah fitur itu adalah sebuah area, sebuah area yang menarik dalam gambar yang unik dan mudah dikenali. Sudut dan daerah dengan kepadatan detail tekstur itu intinya adalah fitur yang baik, sementara pola yang sering berulang dan daerah dengan tidak kepadatan data seperti langit biru. Bukankah fitur lebih baik? Tapi adalah fitur yang baik karena cenderung membagi dua daerah dalam gambar. Sebuah blok, daerah dalam gambar yang sangat berbeda dari area sebenarnya ini merupakan fitur yang menarik. Nah, deteksi Haris corners atau deteksi Haris sudut Haris. Nah, mari mulai dengan mendeteksi dengan menemukan sudut dengan menggunakan Haris corner detection algorithm. Nah, ini adalah contoh sample image dari sebuah catur. Nah, OpenCV itu mempunyai fungsi yang dinamakan dengan CV to Corner Haris yang mendeteksi sudut dari sebuah image. Nah, berikut adalah contoh kode ini. Nah, mari analisis kode ini. Nah, setelah import seperti biasa, kita memunculkan chessboard gambarnya, gambar dari chessboardnya dan juga mengkonversinya ke dalam grayscale. Nah, lalu yang materi berikutnya adalah deteksi DOG features dan extracting safe descriptors. Nah, pada teknik sebelumnya yang menggunakan CV to corner Harris itu bagus untuk mendeteksi corners dan juga mempunyai memiliki keuntungan yang lebih jelas karena corners itu adalah corners. Mereka itu dideteksi dari bahkan jika image-nya itu diputar. Nah, bagaimanapun jika kita menskalakan sebuah image atau sebuah foto dalam dalam untuk menjadi yang lebih kecil dan lebih besar, beberapa part dari image itu akan hilang ataupun ditambah corner quality-nya. Nah, kamu akan menotis bagaimana corner itu jauh lebih padat. Namun, meskipun kita mendapatkan beberapa tikungan, kita juga harus menghilangkan tikungan lain. Nah, secara khusus itu, mari kita lihat variante Ascari Chichen.
yang terlihat seperti garis berkelok di akhir bagian lintasan yang lurus dari barat laut ke tenggara. Dalam versi gambar yang lebih besar, baik masuk maupun puncak dari tikungan ganda terdeteksi sebagai tikungan. Dalam gambar yang lebih kecil, puncak itu tidak terdeteksi sebagai tikungan. Jika kita memperkecil skala gambar lebih lanjut, pada skala tertentu, kita juga akan kehilangan masukan dari secant view. Nah, lalu yaitu ada anatomy of key point. Setiap key points itu Setiap key point titik kunci adalah sebuah instance dari kelas itu key point yang memiliki properti sebagai berikut. Lalu ada detecting fast Hessian features dan juga extracting self descriptors. Computer vision itu relatif untuk adalah cabang ilmu komputer yang relatif mudah sehingga banyak algoritma dan teknik terkenal yang baru ditemukan belakangan ini. Safe sebenarnya baru berusia 21 tahun, ditemukan oleh David Lowy pada tahun 1999. Surf adalah algoritma deteksi fitur yang ditemukan pada tahun 2006 oleh Herbert Bay. Surf beberapa kali lebih cepat daripada Safe dan juga sebagian terinspirasi darinya. Using ORB with fast features and good descriptors. Nah, jika Safe itu masih muda dan juga Surf lebih muda, ORB masih dalam masa awal. ORB pertama kali dipublikasikan pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat untuk Safe dan juga Surf. Nah, kita akan belajar tentang FAST, yaitu Feature from Accelerated Segment Test, algoritma yang dikerjakan dengan menganalisis sirkular tetangganya dengan 16 pixel. Setiap pixel dalam lingkungan tersebut diberi tanda lebih terang dan lebih gelap dari ambang tertentu, yang didefinisikan terhadap relatif terhadap satu lingkaran. Lingkungan dianggap sebagai sulit jika mengandung sejumlah pixel berturut-turut yang ditandai lebih terang ataupun lebih gelap. Lalu ada brief. Brief adalah binary robust independent elementary features. Nah, di sisi lain bukanlah algoritma deteksi fitur melainkan sebuah deskriptor. Mari kita selami lebih dalam konsep apa itu deskriptor dan kemudian kita melihat brief. Lalu ada brute force matching. A brute force matcher is the descriptors matchers that compares para pencocok deskriptor yang membandingkan dua set deskriptor titik kunci dan menghasilkan hasil berupa daftar kecocokan. Disebut brute force karena sedikit optimasi yang terlibat dalam algoritma ini. Untuk setiap deskriptor titik kunci dalam set pertama, pencocok melakukan perbandingan dalam setiap deskriptor titik kunci dalam set kedua. Setiap perbandingan menghasilkan nilai dan jarak jarak dan kecocokan terbaik dapat dipilih berdasarkan jarak terkecil. Nah, lalu ada matching a logo into image. Mencocokkan logo di dua gambar. Sekarang kita memiliki gambaran umum tentang apa itu fast dan juga break. Kita bisa memahami mengapa tim di balik ORB itu memilih dua algoritma sebagai fondasi dari ORB.
Nah, lalu yaitu kita masuk ke matching with flat. Nah, flat itu banyak singkatan dari Fast Library for Approximate Nearest Network. Nah, itu adalah open source. Nah, itu adalah open source library di bawah Permissive to Close BSD license. Nah, dengan kata lain, flat itu adalah Python itu adalah mempunyai big toolbox yang diketahui untuk. Nah, dengan kata lain, flat itu memiliki kotak alat yang besar. Dan juga ia tahu cara untuk memilih alat yang tepat untuk pekerjaannya dan juga ia bisa bicara dalam beberapa bahasa. Nah, setelah melakukan pencocokan berbasis plan, kita menerapkan uji rasio Lawlor dengan pengendali 0,7. Untuk menunjukkan gaya pengkodean yang berbeda, kita akan menggunakan hasil uji rasio dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang kita lakukan pada contoh kode bagian sebelumnya. Sebelumnya, kita menyusun daftar baru hanya dengan menjatuhkan kecocokan yang baik. Kali ini, kita akan menyusun daftar yang disebut dengan matches, di mana setiap elemen adalah subdaftar dari panjang string. Lalu itu adalah performing homography with melakukan homografi dengan pencocokan berbasis Flan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada screenshot di atas, kami mengambil subsub pada gambar pertama, mengidentifikasinya dengan benar pada gambar kedua, menggambar garis yang sesuai titik kunci dan bahkan menggambar border putih yang menunjukkan informasi perspektif subjek pada gambar kedua relatif dalam gambar yang pertama. Nah, lalu kita masuk ke bab 7 yaitu Building Custom Object Detectors. Nah, pada bab ini itu buku ini membahas lebih dalam tentang konsep deteksi objek yang merupakan salah satu tantangan paling umum dalam computer vision. Setelah sampai sejauh ini dalam buku, Anda mungkin bertanya kapan Anda bisa menerapkan computer vision di jalanan. Apakah Anda bermimpi untuk membangun sistem untuk mendeteksi mobil dan orang? Sebenarnya Anda tidak perlu jauh dari Anda. Kita sudah memiliki beberapa kasus spesifik deteksi dan pengenalan objek pada babak sebelumnya. Kita fokus pada manusia manusia yang tegas dan menghadap ke depan, mendeteksi dan menilai wajah bab 6, mengambil kembali gambar dan mencari. Nah, understanding HOG descriptions. HOG adalah descriptor fitur, sehingga termasuk dalam kategori algoritma yang sama dengan scale invariant feature transform atau shape, dan juga masuk ke dalam kategori surf dan juga width, size dan juga ORB yang telah kita bahas pada bab 6.
Menggunakan HOG untuk mendeskripsikan region dari sebuah gambar. Untuk setiap sel HOG, histogram berisi jumlah bin yang sama dengan jumlah gradient atau dengan kata lain, jumlah arah sumber yang dianggap oleh HOG. Setelah menghitung histogram semua sel, HOG memproses kelompok histogram untuk menghasilkan deskriptor yang lebih tinggi. Secara khusus, sel-sel dikelompokkan menjadi region yang lebih besar yang disebut dengan blok. Blok-blok ini itu dapat terdiri dari sejumlah sel, tapi dalam Darwell dan Trix menyebutkan bahwa blok kali dua sel memberikan hasil yang terbaik ketika melakukan deteksi orang. Sebuah vektor itu tingkat blok dibuat sehingga dapat dinormalisasi. Untuk mengkompensasi variasi lokal dan kepercayaan dalam bayangan, nah dari gambar ini itu dari 6 wanita yang paling dekat dengan kamera, 5 telah berhasil dideteksi. Nah, pada saat yang sama, sebuah menara pada latar belakang salah terdeteksi sebagai orang. Dalam banyak aplikasi di dunia nyata, hasil deteksi yang dapat digunakan dengan menganalisis dan serangkaian frame dalam video. Misalnya, bayangkan kita sedang melihat video penguasaan dari logam jerami Giara Leucinki, bukan hanya satu foto. Kita seharusnya bisa menambahkan kode untuk menentukan bahwa menara tidak mungkin merupakan seorang manusia karena tidak bergerak. Yang lalu yaitu ada Cummins clustering. Cummins clustering adalah metode kuantisasi di mana kita menganalisis sejumlah besar vektor untuk menemukan sejumlah kecil cluster. Dalam sebuah dataset, K mewakili jumlah cluster yang akan dibagi dari dataset tersebut. Istilah min mengacu pada konsep nilai matematika dan dari rata-rata atau tengah. Ketika direpresentasikan secara visual, min dari sebuah cluster adalah centroid atau pusat geometris dari titik dalam cluster tersebut. Nah, mendeteksi sebuah mobil dalam sebuah scene. Nah, sekarang kita siap untuk mengaplikasikan semua konsep yang telah kita pelajari sejauh ini dengan membuat script deteksi mobil yang mengambil sebuah gambar dan menggambar kotak di sekitar mobil. Nah, menyimpan dan juga meloading data training dari SPM. Satu saran praktik tentang SPM adalah kamu tidak perlu melatih detektor setiap kali ingin menggunakannya dan sebaliknya Anda sebaiknya menghindari karena pelatihan itu lambat. Anda dapat menggunakan kode seperti berikut untuk menyimpan modul SPM yang sudah dilatih ke dalam file XML, yaitu ada SVM, kemudian CV2 ML SVM create, SVM.train, npm ring,
Nah, kesimpulan dari bab 7 ini adalah, nah, dalam bab ini kami membahas berbagai konsep dan teknik termasuk HOG, BOW, STM, pemindai gambar, visualisasi, dan juga MMS. Kami belajar bahwa teknik-teknik ini memiliki aplikasi dan deteksi objek serta bidang lainnya. Kami menulis skrip yang menggunakan sebagian besar dari teknik-teknik ini, dan kami mendapatkan pengalaman praktis dalam pembelajaran mesin dalam melalui latihan mati dan juga menguji detektor custom. Akhirnya kami menunjukkan bahwa kami dapat mendeteksi mobil. Pengetahuan baru kami ini menjadi dasar bagi bab berikutnya, di mana kami akan menambahkan teknik deteksi dan klasifikasi objek pada urutan frame dalam video. Kami akan belajar bagaimana melacak objek dan juga mempertahankan informasi tentangnya, sebuah teknik penting dalam banyak aplikasi dunia nyata. Baik, sekian video penjelasan bab 6 dan bab 7. Jadi kurangnya mohon maaf ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.